Dan ingat Prof. Jimli, ya, kalau kami meneliti dan kami mengedit, kami memanipulasi, tidak mungkin kami publikasi dalam sebuah buku. Manipulasi yang jahat itu di ruang gelap, bukan di ruang terang. Kalau ingin membuktikannya, ayo kita, Prof. Jimli harusnya menginisiasi diadakannya seminar nasional, seminar ilmiah nasional maupun internasional. Undang peneliti dalam maupun luar negeri, ya, untuk mengadu kami, ahli dari kepolisian mengatakan apa, kami mengatakan apa, ada peneliti independen mengatakan apa, internasional mengatakan apa. Oke? Gitu dulu ya. Terima kasih. Ya, Dr. Tiba. Jadi kan kasus langsung. Ya, jadi benar dikatakan Pak Roy Suryo dan Bang Refli bahwa kami tadi sudah masuk, tetapi ada dua opsi, diminta keluar langsung atau berada di barisan belakang tapi tidak ngomong. Kami kan di sini bukan untuk menjadi penonton, Profesor Jimli, ya kan? Nah, terkait dengan tadi juga kami keberatan. Kenapa kalau kami bawa ini kasus kriminalisasi terhadap kami, akademisi, peneliti, dan aktivis, di situ ada juga Profesor Otto Hasibuan yang dari kantor pengacaranya mendampingi atau menjadi PH dari pelapor Joko Widodo. Ya, jadi itu tidak fair. Kami komplain kepada Profesor Jimli. Kenapa sedangkan jurnalis saja kalau sebisa mungkin cover both sides, mendengar cerita dari dua sisi. Nah, kenapa ini yang namanya Komite Reformasi Polri tidak mau mendengarkan cerita dari sisi kami? Sementara Otto Hasibuan ada di ruangan itu yang bisa menyuplai data atau informasi sesuai dengan versi mereka, gitu kan? Nah, inilah yang kami komplain kepada Pak Prabowo Subianto, ya dengarkanlah Pak, ya jangankan tersangka, harusnya terpidana pun bisa didengarkan, nggak ada undang-undang melarang itu. Yang kedua, kami tadi juga menyerahkan Jokowi White Paper ya kepada 11 komisioner masing-masing satu. Ya, kami menginginkan hak untuk meneliti di Indonesia itu jangan dibungkam. Ya, jangan dibungkam. Karena apa? Yang kami teliti kan dokumen publik. Ya, ijazah Joko Widodo sebagai presiden itu kan dokumen publik. Ya, kami menjawab dan simpulkan palsu, ya tinggal dibalas oleh ahlinya, simpulkan asli, biarkan rakyat yang menilai dan menyimpulkannya. Ya, dan hal itu harusnya lebih bagus kita selesaikan di seminar ilmiah, baik nasional maupun internasional. Bukan pembungkaman seperti ini, hanya karena dipanggil 3 ahli IT, langganan kepolisian, ya, 3 ahli langganan kepolisian langsung memutuskan bahwa kami mengedit, memanipulasi secara tidak ilmiah. Ini kan masa nasib orang ditentukan oleh 3 ahli ini, gitu loh. Kan mereka kan tidak punya otoritas untuk mengatakan kami tidak ahli, tidak kompeten, tidak ilmiah, hanya karena mereka sering dipakai oleh kepolisian. Jadi Prof. Jimli sebaiknya diadakan lagi atau diselenggarakan lagi hal seperti ini, dibuka lagi. Jangan sampai Komite Reformasi Polri dipersepsikan masyarakat hanya mau mendengar apa yang ingin didengar. Ya, tadi juga saya menyerahkan satu buku di samping Jokowi White Paper, yaitu Rekayasa Barang Bukti Digital oleh Laboratorium Forensik Polri. Ya, di situ aktornya ada Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan lainnya. Saya katakan kepada Prof. Jimli, jangan percayai saya dan jangan percayai buku itu sebelum Bapak menyerahkannya, mengkajinya ke BRIN atau peneliti-peneliti independen di BRIN, di Mabes TNI ataupun di luar negeri, gitu. Jangan percaya karena itu Rismon. Harusnya tidak percaya dulu buku yang kami kasih, termasuk JWP dan buku rekayasa kasus kopi sianida, sebelum itu diuji oleh peneliti atau laboratorium independen. Ada kok, BRIN kita punya, Universitas Indonesia punya, ITB punya, Mabes TNI juga punya. Jadi itu sebagai masukan, sehingga tadi sebenarnya saya ingin memberikan masukan untuk didirikannya badan forensik independen. Itu masukan saya sebenarnya, gitu loh, kepada Prof. Jimli, gitu. Tetapi ya saya merasa dibungkam, gitu loh. Masih tersangka saja tidak boleh menyuarakan aspirasinya, apalagi terpidana. Dan ingat Prof. Jimli, ya,
Kalau kami meneliti dan kami mengedit, kami memanipulasi, tidak mungkin kami publikasi dalam sebuah buku. Manipulasi yang jahat itu di ruang gelap, bukan di ruang terang. Kalau ingin membuktikannya, ayo kita, Prof. Jimli harusnya menginisiasi diadakannya seminar nasional, seminar ilmiah nasional maupun internasional. Undang peneliti dalam maupun luar negeri, ya, untuk mengadu kami, ahli dari kepolisian mengatakan apa, kami mengatakan apa, ada peneliti independen mengatakan apa, internasional mengatakan apa. Oke? Gitu dulu ya. Terima kasih. Ya, Dr. Tifa. Jadi kan kasus RRT ini contoh untuk reformasi sesungguhnya. Ya. Mana, bro? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya orang ketiga dari RRT akan menyampaikan beberapa pandangan kami bertiga termasuk solusi. Sebenarnya kami ingin memberikan solusi terkait dengan kasus ini. Bagaimana negara bisa menyelesaikan masalah polemik ijazah palsu Jokowi ini ya. Jadi saya akan mulai dengan begini. Jadi kami sebagai akademisi, kami memandang bahwa perkara dugaan ijazah palsu Jokowi ini muncul dari perbedaan kajian, analisis publik, dan dinamika ruang pengetahuan. Bukanlah ranah kriminal murni. Aktivitas ilmiah selalu berangkat dari pertanyaan masyarakat, keraguan metodologis, dan upaya memahami realitas secara lebih dalam. Karena itu, penyelesaian perkara seperti ini secara hukum sangat layak untuk dipertimbangkan melalui mekanisme penghentian penyidikan atau SP3. Diskusi kami dengan tim penasehat menunjukkan bahwa tidak terlihat adanya unsur kriminalisasi apapun, unsur pidana apapun, dan tidak ada kerugian material apapun yang terukur. Dan subjek perdebatan lebih dekat pada wilayah akademik ketimbang kriminalisasi. Dari sudut pandang politik negara, langkah demikian juga membuka ruang stabilitas sosial, mencegah polarisasi berkepanjangan, serta menjaga wibawa institusi penegak hukum di masa ketika publik membutuhkan ketenangan dan kepastian. Kami juga ingin menegaskan bahwa negara modern hanya dapat maju bila memberikan jaminan kuat terhadap kebebasan akademik. Ilmu pengetahuan tidak boleh dikerdilkan menjadi perkara kriminal. Kritik ilmiah betapapun tajamnya adalah bagian dari fungsi akademisi untuk menjaga kesehatan demokrasi. Seluruh dunia akademik berdiri atas prinsip bahwa penelitian, penilaian kritis, dan publikasi ilmiah harus dilindungi sebagai kontribusi kepada bangsa, bukan ditakuti sebagai ancaman. Pandangan ini kami sampaikan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai penegasan bahwa tanpa ruang aman untuk berpikir, negara akan kehilangan fondasi kemajuannya sendiri. Dalam kerangka mencari penyelesaian yang lebih besar dan lebih beradab, kami menawarkan suatu pendekatan yang dikenal dalam kajian politik sebagai Marcos Way. Pendekatan ini menempatkan kemanusiaan sebagai pilar penyelesaian. Dalam berbagai negara, ketika tekanan publik terhadap seorang mantan pemimpin mencapai titik yang sangat tinggi, negara memilih memberikan ruang pemulihan, bukan konfrontasi. Terlebih kami memahami bahwa tekanan politik berkepanjangan dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Dalam hal ini adalah mantan Presiden Joko Widodo. Stres akut, penurunan imunitas, hingga risiko komplikasi medis. Karena itu, menyediakan jalan keluar berupa kesempatan untuk menjalani perawatan medis di luar negeri dapat menjadi solusi yang elegan dan manusiawi. Ini yang kami tawarkan. Pendekatan seperti ini memungkinkan dua hal sekaligus berjalan. Di satu sisi, negara menjaga ketenangan publik dan menghindari eskalasi konflik. Di sisi lain, pihak yang bersangkutan tetap mendapatkan ruang penghormatan dan perlindungan kesehatan. Inilah pilihan penyelesaian yang tidak merendahkan siapapun, sekaligus membuka jalan bagi negara untuk memfokuskan energi pada masa depan dan agenda pembangunan. Tiga gagasan ini kami sampaikan di dalam forum yang sedianya kami hadir, Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian ini, sebagai sebuah pandangan intelektual dan akademisi. Indonesia membutuhkan keteduhan, kecerdihan nalar, dan keberanian untuk memilih solusi yang menjaga martabat semua pihak. Sebagai akademisi, tugas kami adalah menawarkan perspektif yang luas, bukan menghakimi, dan membantu negara melihat jalan yang teduh, bukan memperkeruh keadaan. Dan selama bangsa ini masih membutuhkan pemikiran jernih, kami akan menjalankan fungsi itu dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan. Salam takzim dari kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Ismon Syanipar, dan Dr. Tifa Uziatia Suma.
Untuk diketahui juga pada khalayak bahwa saat ini kami juga sudah berkonsultasi dengan para pakar, para ahli yang kurang lebih terdiri atas 30 profesor dan doktor ya, terdiri atas multidisiplinary, dan mereka semua berdiskusi day by day dengan kami ya untuk membahas tentang bagaimana seharusnya kasus kami ini ditegakkan dan kemudian bagaimana solusi yang lebih baik untuk penyelesaian masalah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizal Fadila ya? Ya. Ini Rizal Fadila juga korban. Ini yang klaster 1. Mereka kan klaster 2. Ini tersangka dari klaster 1. Sekali lagi, saya bukan lawyernya ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah bahwa masyarakat kan meragukan komposisi tim percepatan reformasi dengan adanya Tito Karnavian, Listio Sigit, gitu kan, Idham Aziz dan Otto Hasibuan, gitu, karena kelihatannya akan mengganggu dari objektivitas kerja dari tim percepatan. Dan hari ini ternyata terbukti, gitu, ada bukti-bukti yang nyata bahwa dia tidak memposisikan diri imparsial, gitu, tidak membuka ruang untuk mendengarkan pihak-pihak yang lengkap. Gitu. Padahal kami ini sebenarnya ingin menyampaikan dengan pendekatan empirik. Pendekatan empirik adalah peristiwa atau kasus. Dari kasus akan ada nanti solusi dan rekomendasi bagi pihak tim percepatan reformasi, gitu kan, untuk menggambarkan bahwa pihak kepolisian itu tidak objektif, melakukan pekerjaan tidak profesional, gitu kan, berdasarkan atas kasus yang dihadapi, baik klaster 1 yang dijadikan tersangka yaitu TPUA maupun klaster 2 Roy, Rismond, dan Tifa. Saya kira itu masalah pokoknya. Dan yang paling penting sekali lagi terakhir, yang tidak benar kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan batch spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.